Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Baik, pada hari ini masih dengan pembelajaran kemarin Basic Safety Training atau BST. Namun pada hari ini kita masuk ke modul 4 pada submateri pencegahan polusi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Novia Indrani Kadang, bisa dipanggil Ibu Novi. Lahir di Tikala, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober 1991. Agama saya Kristen Protestan, status pada saat ini sudah menikah, anak 1. Alamat saya di Jalan Swasembada Timur 16 nomor 86A Jakarta Utara. Nah, untuk pendidikan terakhir saya lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar D4 dan melanjutkan AMT 2 pada tahun 2017. Saat ini pendidikan terakhir Magister Manajemen di IBM ASMI Jakarta, lulus pada tahun 2023, baru-baru ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pencegahan polusi lingkungan laut? Yang pertama, siswa mengetahui penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Yang kedua, siswa mengetahui perundang-undangan dan hukum lingkungan laut. Yang ketiga, siswa mengetahui cara mengatasi penyebaran pencemaran lingkungan laut. Sebelumnya kita harus mengetahui sejarah Konvensi Marpol. Pada tahun 1954, atas prakarsa dan perorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, lahirlah Oil Pollution Convention yang mencari cara untuk mencegah pembuangan campuran minyak dan pengoperasian kapal tanker dari kamar mesin ke kapal lainnya. Sebagai hasilnya adalah sidang IMO mengenai International Conference on Marine Pollution dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 2 November 1973 yang menghasilkan International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships tahun 1973 yang kemudian disempurnakan dengan TSPP, Tanker Safety and Pollution Prevention, Protokol tahun 1978, dan konvensi ini dikenal sekarang dengan nama Marpol 7378 yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Apa saja sih isi peraturan Marpol? Peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran lingkungan maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai diatur dalam Marpol Convention 7378 Consolidated Edition 1997 yang memuat peraturan yang pertama, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, yang kedua, Protocol of 1978 yang di dalamnya ada 2 protokol, yang protokol pertama dan protokol kedua ya. Apa saja sumber pencemaran menurut Konvensi Marpol 7378 berdasarkan jenis-jenis bahan pencemaran? Ada 6 ya. Yang pertama, pencemaran minyak, Aneks 1. Pencegahan pencemaran oleh limbah minyak, Marpol 7378 Aneks 1 ini mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan minyak atau limbah minyak selama di atas kapal. Persyaratan dalam operasi kapal sebagaimana upaya pencegahan pencemaran di laut oleh minyak. Nah, yang kedua, Aneks kedua, bahan cair beracun dalam bentuk curah atau oleh bahan kimia beracun dalam bentuk curah. Nah, ini ada 2 kategori. Kategori yang pertama, kategori A, bahan kimia beracun yang berasal dari hasil pencucian tangki atau tolak bara. Jika dibuang ke laut, dapat menimbulkan bahaya besar bagi sumber daya yang ada di dalam laut ataupun kesehatan manusia, mengganggu kenyamanan dan pengguna lain yang ada di atas laut.
Terus ada juga kategori B, bahan kimia beracun yang berasal dari hasil pencucian tangki atau tolak bara. Jika dibuang ke laut itu membahayakan ekosistem yang ada di laut atau kesehatan manusianya juga. Lanjut, ada aneks 3, barang berbahaya dalam bentuk kemasan. Kemasan-kemasan yang berisi suatu barang berbahaya yang diberikan tanda atau label yang mampu bertahan minimal itu 3 bulan bila jatuh ke laut dan diberi tulisan marine pollutant. Nah, isi tulisan dari kemasan tersebut harus menggunakan nama teknis bahan, bukan nama dagang. Terus ada aneks 4, yaitu pencegahan pencemaran oleh kotoran. Nah, yang dimaksud kotoran itu apa? Kotoran yang berasal dari saluran urin atau toilet. Terus kotoran yang besar dari saluran medis kapal yang berbentuk cairan. Terus kotoran yang berasal dari ruangan binatang hidup. Terus apalagi kotoran yang merupakan campuran dari salah satu kotoran di atas kapal. Terus aneks 5, pencegahan pencemaran oleh sampah. Yang dimaksud dengan sampah adalah semua jenis makanan, limbah domestik dan sisa operasional domestik kapal, tidak termasuk ikan segar tapi ya. Nah, terus ada aneks 6 yang tentang pencegahan pencemaran udara oleh gas buang cerobong kapal. Nah, seperti ini. Nah, ada ketentuan Marpol. Semua kapal yang ditandai di bawah negara-negara yang terdaftar oleh Marpol tunduk pada persyaratan aneks tersebut, dimanapun mereka berlayar. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dalam Marpol 7378 ada cara-cara untuk memenuhi kewajibannya. Persetujuan suatu negara anggota untuk melaksanakan Marpol 7378 diikuti dengan tindak lanjut dari negara tersebut di sektor-sektor, yaitu pada sektor pemerintahan, terus administrasi bidang hukum, ada juga administrasi bidang maritim, terus pada pemilik kapal, dan yang ada juga dari Syah Bandar. Apa saja dampak dari pencemaran di laut? Dampak pencemaran barang beracun dan berbahaya terutama minyak berpengaruh terhadap yang pertama dampak ekologi. Terus apalagi tempat rekreasi. Nah, nanti kalau di tempat rekreasi akan pencemaran untuk ke manusia ya. Terus lingkungan pelabuhan dan dermaga. Yang keempat ada instalasi industri. Nah ini yang paling berbahaya juga untuk perikanan, dapat dikonsumsi oleh manusia ya. Terus binatang laut, burung laut, terumbu karang dan ekosistemnya. Terus ada tumbuhan di pantai dan ekosistem, daerah yang dilindungi dan taman laut. Nih, bisa dilihat di sini gambar-gambar laut yang sudah tercemar ya. Nah, ini. Berikut pola penanggulangan polusi yang berasal dari tumpahan minyak. Dari aneks 1 ya, itu ada dokumen yang harus ada di atas kapal, yaitu list of oil. Terus ada oil record book. Nah, ini mencatat itu ya, penggunaan minyak, pembuangan minyak. Dan
IOPP Certificate. Nah, di sini saya akan putarkan sumber-sumber pencemaran dan pencegahannya. Ini ada video ya. Bisa diperhatikan ya, Bapak Ibu. Halo, kali ini aku akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran laut dan solusi penanganannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi semua warga negara. Oleh karena itu, negara, pemerintah, maupun rakyat kewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Bertahun-tahun, orang tidak peduli dengan pencemaran laut karena volume air laut yang besar dan kemampuannya meninggalkan segala jenis zat asing sehingga hampir tidak menimbulkan dampak sama sekali. Oleh karena itu, laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Namun, semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan makin meningkatnya lingkungan industri mengakibatkan semakin banyaknya bahan-bahan yang bersifat racun yang dibuang ke laut dalam jumlah yang sulit untuk dapat dikontrol. Penyebab dan dampak pencemaran laut diantaranya yaitu pencemaran oleh tumpahan minyak, di mana minyak tersebut tercecer di lautan karena terjadinya kecelakaan kapal yang mengakibatkan minyak mengapung di permukaan dan terbawa arus ke pantai. Tumpahan minyak tersebut dapat membahayakan bagi manusia, terutama burung yang suka berenang di atas air. Burung tersebut akan dengan tidak sengaja meminum minyak yang ada di permukaan laut, sehingga bisa juga menyebabkan keracunan pada burung. Penyebab pencemaran yang lainnya yaitu banyaknya sampah yang dibuang ke laut, terutama sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, banyak limbah dari rumah tangga juga dibuang ke laut. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup seperti gatal-gatal setelah bersentuhan dengan air laut, serta hewan yang tidak sengaja mengonsumsi sampah plastik di laut akan mengalami infeksi pada pencernaan. Pencemaran juga dapat disebabkan karena eutrofikasi, yaitu terjadinya peningkatan nutrisi sehingga peningkatan pertumbuhan tanaman menjadi berlebihan dan cenderung cepat membusuk. Dampak dari eutrofikasi adalah terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut cahaya dan produksi oksigen, sehingga menghasilkan pula sisa respirasi CO2 yang banyak yang menjadikan kondisi perairan menjadi anoksik dan menyebabkan kematian massal pada hewan-hewan di perairan tersebut. Pencegahan terjadinya pencemaran laut dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan pengolahan mikroorganisme agar tidak terjadi eutrofikasi di laut. Selain itu, dapat dilakukan penanggulangan untuk mengatasi pencemaran laut yang dilakukan dengan cara bioremediasi dengan melepaskan mikroorganisme untuk menetralisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, atau dengan fitoremediasi dengan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat yang memungkinkan terdapat pada sampah-sampah yang dibuang, serta dapat dilakukan pembersihan laut secara berkala dengan melibatkan peran masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, kali ini aku akan Baik, tadi adalah video singkat dan penjelasan tentang sumber-sumber pencemaran dan pencegahannya ya. Lanjut, pada materi selanjutnya. Nah, dampak dan bahaya tumpahan minyak ke laut. Di sini juga ada video yang saya putarkan ya, Bapak Ibu. Salam maritim Sobat Kamla, kembali lagi bersama Aimi Maritim Education.
Kali ini kita akan mengenal dampak dan bahayanya tumpahan minyak di laut. Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal. Dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Berbicara soal dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak di laut, tentu ada banyak sekali nih Sobat Kamla. Dari ancaman terhadap ekosistem bahari, mengganggu kegiatan budidaya perikanan, hingga ekonomi. Dampak yang pertama dapat merusak keseimbangan nutrisi laut. Mikroplastik adalah ancaman yang besar untuk penyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus dan ikan parimanta. Padahal, jenis ikan tersebut punya peranan besar pada setiap pergerakannya di lautan loh. Sayangnya, sampah plastik yang sekarang memenuhi lautan dapat membahayakan ikan paus dan ikan parimanta. Racun yang terkandung di dalam mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi reproduksi. Begitu eksistensi ikan penyaring pengumpan terancam, dengan kata lain, ekosistem juga turut terancam karena rusaknya keseimbangan nutrien di laut. Bahaya banget kan Sobat Kamla? Dampak selanjutnya yaitu dapat membahayakan keselamatan hewan bawah laut. Sudah seringkali kita lihat di media cetak atau elektronik soal hasil jepretan yang menyedihkan mengenai hewan-hewan laut yang kini hidup berdampingan dengan sampah plastik. Fauna di lautan kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya. Contohnya saja, seperti penyu yang semestinya memakan ubur-ubur, justru memakan sampah plastik di laut. Sekarang ini, diperkirakan 3 dari 7 spesies penyu terancam punah. Setidaknya 267 spesies di seluruh dunia turut terkena bahaya sampah plastik, yang meliputi 84% penyu laut dan 43% mamalia laut. Dampak yang ketiga dapat merusak terumbu karang. Seperti yang sudah kita ketahui, terumbu karang dapat menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan di laut. Namun, dengan lautan yang bergelimang dengan sampah plastik dapat meningkatkan jumlah patogen di perairan dengan cepat. Sebagai informasi nih Sobat Kamla, patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Berdasarkan studi yang dipimpin Joy Lebilem 2018, sebanyak 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa 60% dari terumbu karang dalam keadaan rusak parah dan setengah dari karang penghalang besar, terumbu karang terbesar di dunia telah mati. Memprihatinkan banget ya Sobat Kamla. Nah, dampak selanjutnya yaitu dapat mengurangi populasi fitoplankton. Bahaya lain yang disebabkan oleh sampah plastik di laut adalah berkurangnya populasi fitoplankton. Nah, fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran mikro serta hidup melayang di air. Sejatinya, tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di lautan. Tahukah Sobat Kamla, tumbuhan air termasuk fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis loh. Berkat oksigen di laut, setidaknya akan ada penurunan emisi karbon dioksida untuk planet bumi. Namun, jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari lautan tentu akan berkurang dan membahayakan planet bumi. Dampak sampah plastik tidak hanya mengancam hewan yang hidup di bawah laut saja loh, akan tetapi eksistensi burung laut turut terancam. Sekitar 90% dari burung laut memakan sampah plastik. Isi perut dari burung laut kebanyakan adalah sampah plastik yang berupa tutup botol, serat sintesis, pakaian, dan mikroplastik. Diprediksi bahwa jumlah spesies burung laut
yang memakan sampah plastik di dalam tubuh akan meningkat beberapa persen lebih cepat setiap tahunnya. Dampak dari sampah plastik berikutnya yaitu berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, melainkan hanya bisa berubah menjadi serpihan yang lebih kecil. Sampah plastik dapat berbahaya bagi kesehatan manusia lewat rantai makanan. Ketika hewan-hewan laut memakan sampah plastik, manusia turut terancam lantaran sebagian makanan yang dikonsumsi berasal dari laut. Di dalam plastik terdapat kandungan timbal, kadmium, dan merkuri yang sangat beracun. Ada pula plastik yang mengandung diethylhexylate. Racun-racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia, seperti kanker, terganggunya sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak hingga cacat lahir. Wah, besar sekali ya dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Selain ekosistem laut, manusia, perekonomian pun turut terkena dampak dari sampah plastik juga loh, Sobat Kamla. Hah? Sampah plastik dapat berdampak buruk bagi perekonomian? Kira-kira kenapa ya? Perekonomian akan dirugikan pula dengan meningkatnya sampah plastik di laut, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Kepingan plastik bisa menyebabkan kerusakan pada alat-alat penangkapan ikan. Bukan hanya butuh untuk diperbaiki, namun sebagian kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik mengharuskan penggantian kapal. Bagi industri pariwisata, sampah plastik mengurangi ekosistem destinasi wisata. Sejumlah pantai sekarang ini dipenuhi dengan gunungan sampah plastik, hingga berujung pada berkurangnya jumlah pengunjung. Itu artinya pendapatan kian merosot jika masalah ini tak lekas ditanggulangi. Wah, ternyata akibat dan dampak dari sampah plastik di laut sefatal itu ya Sobat Kamla. Ancamannya bukan hanya untuk biota laut saja, namun manusia juga akan terkena dampak langsung. Yuk Sobat Kamla, mulai saat ini buanglah sampah pada tempatnya dan pilah-pilah sampah sebelum membuangnya ke tempat sampah agar sampah plastik bisa terpisah dari sampah lainnya. Untuk menyelamatkan laut kita dari sampah harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya hasanah pengetahuan Sobat Kamla semua ya. Pantau terus informasi update mengetahui kemaritiman yang ada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia hanya di IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim. Berikut tadi video singkat mengenai dampak dan bahaya tumpahan minyak ke laut. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Next. Nah, ini ada video lagi singkat tentang cara pembersihan tumpahan minyak dengan oil boom ya. Nah, di sini bisa dilihat oil boom itu seperti apa. Mereka mulai semprot oil dispersion untuk menghasilkan minyaknya. Nah, jadi minyaknya kayak berkumpul di suatu sisi.
yang sudah diberi oil boom. Silakan Anda simak video ini hingga di menit terakhir sehingga Anda bisa menyimpulkan bagaimana cara untuk menghadapi tumpahan minyak di atas permukaan air seperti contoh yang dilakukan oleh bapak-bapak tim sweeping spillet oil spillet tim. Jadi bapak-bapak ini merupakan tim dari terminal Pertamina Banyumas. Kebetulan pada saat itu ada kebocoran di pipa, sistem pipa yang ada di terminal mengakibatkan sebagai perbaikan dan kebocoran ini segera ditanggulangi oleh tim mereka sehingga tidak menjadikan pencemaran yang lebih luas lagi. Maka dengan menggunakan OSD sehingga sifat minyaknya tersebut hancur oleh OSD oil dispersan. Oil dispersannya harusnya banyak biar hancur minyaknya. Dia harusnya nyemprotnya agak spray, jangan model jet kayak gini, spray di permukaannya. Banyak tumpahan minyaknya. Juga bukan, ini muatan ini bukan kut kapal. Ini kita percepat sedikit ya, Bapak Ibu. Bila Anda perhatikan permukaan minyak yang mengapung di atas air yang telah tersiram dengan oil dispersan, Nah, ini ada akan perlahan oil dispersan bereaksi apa namanya oil dispersan juga ya yang digunakan. sehingga minyak yang mencemari permukaan air tersebut akan larut dan hancur ke dalam air sehingga tingkat pencemaran bisa diminimais dan ditanggulangi. Terus dari Pertamina masih tetap berusaha untuk menghancurkan sifat dan bentuk minyak yang menimbulkan oil dispersan. Salut dan respek untuk oil spill tim Pertamina. Mereka agak cepat menanggulangi tumpahan minyak di atas air sehingga tingkat pencemaran bisa dikurangi dan dihilangkan. Di video berikutnya saya akan sertakan contoh seperti apa cara oil spill dispersan. Nah, demikian tadi cara pembersihan tumpahan minyak dengan oil boom plus. Ini sebenarnya oil dispersan ya. Selanjutnya next. Ini dengan menggunakan absorben atau kertas minyak. Penanggulangan tumpahan minyaknya dengan kertas minyak ya.
Nah, ini apabila minyak yang tumpah itu dalam batas kecil. Nah, seperti tadi ya. Ini apabila misalnya kita lagi melakukan bunkering. Nah, seperti itu. Jadi ada tetesan-tetesan minyak yang ada di, contohnya di palka atau di mana gitu, di ruang mesin, yang dapat membahayakan, ada resiko kebakaran, nantinya takutnya terjadi resiko kebakaran apabila dibiarkan. Ini dalam batas kecil ya, tumpahan minyaknya. Nah, dilapnya dengan menggunakan absorben. Nah, ini cara pembersihan tumpahan minyak dengan ODM ya, Oil Discharge Monitoring. Ini cukup, ini kita tidak sampai selesai ya videonya. Cukup Bapak Ibu tahu yang seperti apa sih Oil Discharge Monitoring itu atau ODM. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya alatnya. Nanti cara kerjanya bisa dipraktekkan pada saat kalian pralah ya Bapak Ibu, atau praktek di atas kapal. Nah, ini untuk kapal-kapal NLS SOPEP mungkin dikombinasikan dengan SOPEP untuk NLS. Peralatan penanggulangan pencemaran itu di setiap kapal harus tersedia alat-alat untuk penanggulangan pencemaran. Apa saja sih? Yang pertama, bak atau bejana untuk menampung tetesan minyak. Terus pasir atau serbuk gergaji, terus ada sekop di dalam SOPEP, ada majun, terus karet busa untuk absorber. Nah, terus ada dispersan dan ada spray applicator. Nah, itu tadi untuk tumpahan minyak dalam jumlah kecil. Kalau untuk jumlah besar ada peralatan apa aja? Nah, dilengkapi dengan oil boom yang berfungsi untuk melokalisasi tumpahan minyak tidak menyebar. Terus ada oil skimmer untuk menyedot minyak yang ada di permukaan. Lalu ada absorber dan juga ada dispersan. Nah, selanjutnya saya berikan soal esai ya Bapak Ibu. Ada 4 soal esai yang harus Bapak Ibu selesaikan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari aneks 1. Yang kedua, bahan beracun dalam bentuk curah dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu apa saja. Nah, yang ketiga, jelaskan pengertian dari aneks 3. Dan yang terakhir, jelaskan bahan beracun kategori A, apa saja tuh. Nah, demikian pembelajaran kita tentang pencegahan polusi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.